Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator untuk mata kuliah pengajaran berbahasa produktif. Materinya berbicara dan menulis sebagai profesi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arina Izzati, yaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Nafal Farisi. Tiga Ilyas Saniatul Khair. Yang keempat Amrullah Fanani. Yang kelima Muhammad Habib Jauhari Mustafa. Yang keenam Rahmat Agung Suwarno. Materi yang pertama berbicara sebagai profesi. Keterampilan berbicara dianggap sebagai keterampilan yang dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai salah satu bidang pekerjaan. Pada pekerjaan berhubungan erat dengan royalti. Manfaat tersebut dapat dijadikan memotivasi untuk mendalami materi-materi yang terdapat dalam keterampilan berbicara. Seorang guru juga dapat menggunakan manfaat tersebut sebagai motivasi untuk menarik minat belajar siswa untuk mempelajari materi-materi pembelajaran berbicara. Manfaat-manfaat yang dimaksud adalah implementasi materi-materi yang dipelajari dalam kehidupan nyata atau di masyarakat. Sebagai profesi, keterampilan berbicara dapat berwujud: 1. Keterampilan berpidato. Yang kedua, keterampilan berwawancara. Yang ketiga, keterampilan menyiar. Dan yang keempat ada keterampilan memateri. Memasuki materi yang pertama, yaitu keterampilan berpidato. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu keterampilan berpidato. Berpidato merupakan salah satu jenis retorika, artinya kegiatan yang menggunakan medium bahasa sebagai seni. Berpidato adalah pengungkapan pikiran, ide, atau gagasan yang ditujukan kepada khalayak umum. Berpidato dapat dimasukkan ke dalam keterampilan berbicara sebagai profesi karena dianggap kegiatan ini dapat dijadikan pekerjaan yang menghasilkan royalti. Untuk yang selanjutnya adalah keterampilan menyiar. Menyiar merupakan salah satu dari seni berbicara. Keterampilan menyiar dapat dijadikan sebagai profesi yang menghasilkan royalti. Keterampilan menyiar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama menyiar di radio, yang kedua adalah menyiar di televisi. Menyiar di radio adalah seseorang yang bertugas menyebarkan informasi atau sesuatu yang terjamin akurasinya dengan tujuan untuk diketahui pendengarnya. Terdapat 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyiar. Yang pertama adalah teknik vokal. Teknik vokal maksudnya adalah terampil dalam memproduksi suara atau mengeluarkan suara, sehingga suara tersebut terdengar dengan baik, enak didengar, dan jelas. Unsur dari teknik vokal adalah pertama artikulasi atau kejelasan kata, yang kedua pernafasan termasuk jeda, yang ketiga aksentuasi atau penekanan, yang keempat intonasi atau nada bicara, yang kelima tempo, dan yang terakhir inflection. Kemudian yang harus dimiliki oleh seorang penyiar adalah air personality atau kepribadian di udara. Maksudnya adalah sikap dan gaya berbicara sesuai format radio, format acara, dan gaya siaran. Untuk selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyiar adalah visualisation. Artinya membayangkan pendengar sebagai seorang teman dekat dan ada di depan meja siaran, sehingga tercipta suasana hangat dan akrab. Untuk yang kedua adalah menyiar di televisi. Menyiar di televisi terdapat 2 macam, yakni newscaster dan news anchor. Newscaster adalah sebutan untuk penyiar yang bergerak di bidang berita, atau dalam kata lain, newscaster adalah penyiar yang berada di lapangan atau di TKP. Sedangkan news anchor adalah merujuk pada fungsi penyiar tersebut yang menjadi kendali acara bagi berbagai reporter yang meliput berita di lapangan secara bersamaan. Dalam kata lain, news anchor penyiar yang berada di televisi atau secara eksklusif, sedangkan newscaster adalah
penyiar atau reporter yang berada di lapangan. Selanjutnya, keterampilan memateri. Keterampilan memateri adalah keterampilan untuk menyampaikan materi. Kemampuan ini dapat berubah menjadi narasumber dalam suatu seminar atau diskusi, narasumber saat diwawancarai, atau seorang dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pemateri memaparkan dan menjelaskan materi bersangkutan sebelum dilakukan dialog antara pemateri dan peserta. Seorang pemateri harus pandai berlogika, banyak membaca, dan menentukan materi, poin utama, dan membuat diagram alur. Maksud pandai berlogika ini adalah logika sebagai ilmu berpikir akan sangat bermanfaat dalam memahami kebenaran. Logika memuat prinsip berpikir benar. Pemateri dapat menyusun alur berpikirnya dan menguji keabsahan pendapatnya dengan orang lain. Selanjutnya, banyak membaca. Membaca berarti memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan, dan mempertajam analisis. Selain itu, kita bisa menambahi referensi dari membaca. Hal ini yang penting dari banyak membaca adalah kita bisa mendapatkan pisau analisis dalam membedah sesuatu. Selanjutnya, menentukan materi, poin utama, dan diagram alur. Materi yang dibawakan tentu materi yang dipahami isi maupun alurnya. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Mas Amrullah. Selanjutnya, keterampilan wawancara. Keterampilan wawancara yaitu sebuah tanya jawab kepada seseorang dengan tujuan mengumpulkan data dan atau informasi terhadap suatu hal. Orang yang mengumpulkan informasi atau yang melakukan pertanyaan disebut pewawancara, dan orang yang digali informasinya disebut responden. Dalam wawancara itu ada 7. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu daftar pertanyaan tidak berpedoman atau tidak disiapkan sama sekali. Yang ketiga yaitu wawancara individu. Wawancara individu itu dilakukan dengan hanya seorang atau perseorangan. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok, wawancara yang dilakukan sekelompok orang secara bersamaan. Yang kelima, wawancara konferensi. Wawancara konferensi yaitu wawancara yang dilakukan satu responden untuk informasi, klarifikasi, atau menegaskan suatu hal kepada khalayak umum atau kepada banyak pewawancara. Yang keenam, wawancara terbuka. Wawancara terbuka di sini wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan tidak terbatas. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu wawancara tertutup. Wawancara tertutup di sini wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang terbatas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu bahasa dan menulis sebagai profesi. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah menulis sebagai profesi. Menurut KBBI, jurnalistik adalah sebuah kegiatan yang menyangkut kewarganegaraan, dan penemuan berita, penemuan peristiwa, dan penulisan naskah. Jadi menulis itu merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data atau menginformasikan sesuatu melalui media tulisan. Jadi jika ada berita, ada buku, ada peristiwa, kita kumpulkan bahan-bahannya, kita kumpulkan peristiwanya, dan kita menulisnya. Itulah yang disebut dengan menulis sebagai profesi.
kesimpulannya adalah kita harus berkarya dalam membaca, dalam menulis. Kita harus berkarya dalam hal itu, karena membaca dan menulis itu sebagai juga dan dakwah. Karena dengan menulis dan pembaca juga mempelajari apa yang ditulis oleh sang penulis, dan penulis juga kan mendapat manfaat dari menulis itu. Maka dari itu kita harus berjalan di hal-hal yang bermanfaat. Kita harus berjuang, kita harus semangat dalam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, menyampaikan dakwah melalui membaca dan menulis. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.